Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kelas 11 ya, semua jurusan MM, RPL, TKJ dan OTKP untuk materi Ibu hari ini tentang project work. Yang pasti mungkin kalian bertanya, ya, agenda kita hari ini apa sih itu project work, ya? Kapan pelaksanaan dari project work dan bagaimana mengerjakan project work serta bagaimana penilaian dari project work. Kita mulai dari apa sih itu project work, ya? Karena di masa pandemik ini kita mungkin banyak orang tua yang mengkhawatirkan anaknya bila keluar berpergian, terutama ke dunia industri ya, ke perusahaan-perusahaan, kita nggak tahu kesehatan para pegawai dan lain sebagainya, akan menginfeksi ke anak dan anak akan membawa virus tersebut ke rumah, sementara di rumah ada orang tua, terutama bila ada lansia, ya, lanjut usia yang dikhawatirkan rentan sekali dengan COVID-19. Untuk mengantisipasi orang tua yang tidak mengizinkan anak untuk melaksanakan prakrin karena mengkhawatirkan kondisi di rumah ada lansia dan lain sebagainya yang mudah terpapar COVID, kita adakan project work. Ya, jadi untuk siswa yang mengikuti project work nggak perlu merasa ada rasa oh gimana ya kok saya cuma project work, itu bukan suatu masalah besar, ya. Project work itu sama nilainya dengan prakerin, dengan teman-teman kalian yang melaksanakan prakerin di dunia industri, tapi ini kalian mengerjakannya dari rumah, ya. Konsep dari project work itu adalah membuat sebuah penulisan, ya, membuat sebuah penulisan sejenis proposal kegiatan. Ya, jadi intinya kalian hanya membuat proposal kegiatan di mana tema dari setiap proposal sudah ditentukan oleh kami sesuai dengan jurusannya masing-masing. Ya, MM itu apa, ya, untuk melakukan bagaimana sih ya melakukan pembuatan short movie, atau bagaimana kalau seandainya melakukan kegiatan pembuatan brosur dan lain sebagainya. Sedangkan kalau untuk TKJ kegiatan seminar, ya, intinya sebenarnya proposal kegiatan seminar atau kegiatan webinar, karena di zaman COVID ini kita tidak boleh berkumpul, maka seminarnya pun berbentuk webinar, ya. Webinar itu kurang lebih seperti apa? Nah, webinar itu seperti Zoom meeting yang kalian jalani selama ini di prosesi pembelajaran, ya, yang mana guru itu kita anggap sebagai narasumber, ya, kemudian ditambah satu sebagai moderator. Moderator itu adalah yang mengatur jalannya acara, ya, dan juga di situ ada peserta. Jadi konsepnya project work itu kalian hanya melakukan sebuah penulisan proposal bagaimana melakukan kegiatan webinar, yang mana temanya sudah ditentukan, ya. Jadi itu intinya penulisan Nah, untuk penulisan ini, Bu, saya nggak ngerti bagaimana penulisan, disediakan pembimbing. Ya, jadi jangan khawatir, kalian dibimbing oleh satu orang guru yang akan menghandle 10 sampai dengan 15 siswa untuk membimbing kalian membuat penulisan ini. Jadi fungsi pembimbing adalah untuk tempat kalian bertanya. Misalnya kalian tidak mengerti dalam penulisan ini, ya, jadi nggak dilepas begitu aja. Oh, project work mah saya ngerjain sendiri bebas dan lain sebagainya. Oh, nggak ada. Oh, tidak. Jadi kalian tetap ada pembimbing. Jadi ada guru yang akan membawahi kalian, membimbing, membantu, juga tempat kalian bertanya, ya. Kalau ternyata kalian nggak bisa bertanya ke pembimbing, bisa bertanya ke panitia, juga diizinkan, ya. Melalui wali kelas juga boleh, ya. Jadi intinya
kalian tidak membuat tanpa ada bimbingan. Ya, itu. Pelaksanaannya kapan, Bu? Pelaksanaannya sama seperti yang berangkat ke dunia industri, dunia usaha, ya. Dimulai 15 Maret. Semuanya dimulai di 15 Maret 2021, ya. Kecuali yang prakerin mungkin ada yang dimulai lebih awal karena perusahaannya meminta lebih awal. Tapi untuk project work kita mulai di tanggal 15 Maret 2021, ya. Kemudian 15 Maret itu kalian sudah mulai menghubungi pembimbing kalian, ya. Kemudian setelah menghubungi pembimbing, kalian mulai mengajukan tema, yang mana tema sudah kami tentukan, silakan pilih. Ini tugas project work ini per orang, jadi setiap orang harus mengajukan judul walaupun tema yang sama enggak masalah, ya. Nah, kemudian 15 Maret mulai bimbingan, 16 mulai proses pembuatan, yang mana kalian di bawah pembimbing. Jadi pembimbing itu nanti akan membantu, ya, membantu tempat kalian bertanya. Tetap kalian mengerjakannya sendiri di rumah per orang. Bu, saya nggak punya komputer dan lain sebagainya. Mungkin karena jangka waktu kita cukup panjang, ya, mulai dari Maret sampai dengan Mei, Ibu harap mungkin bisa berbagi dengan temannya, numpang ngetik sama temannya, atau kalau yang punya uang mungkin bisa ke warnet, ya. Warnet pun kalian nggak perlu online, karena kalian hanya butuh Microsoft Word untuk melakukan pengetikan. Kecuali kalian emang perlu searching data, ya. Searching data untuk pembuatan proposal silakan menggunakan internet. Tapi konsepnya pembuatan ini kalian hanya membutuhkan Microsoft Word. Ya, jadi latihanlah gimana sih cara membuat sebuah penulisan atau sebuah karya tulis. Setelah proses bimbingan, 15 Mei mulailah si pembimbing melakukan koreksi. Ya, melakukan koreksi 15 Mei sampai jangka waktu 20 Mei, ya, untuk semua siswa. Udah mungkin nanti akan dijadwal oleh pembimbing sendiri pengkoreksiannya bagaimana. 20 Mei sampai 1 Juni jatahnya si pembimbing untuk melakukan penilaian, ya. Jadi nggak begitu bikin udah selesai, enggak, ya. Tetap pembimbing akan menilai. Prosesi penilaian itu Ibu akan minta pembimbing melakukan tanya jawab, ya. Entah mau menggunakan media Zoom atau menggunakan media WA, ya, V-call. Kemudian nanti kan V-call bisa tuh beberapa orang sekaligus, tapi nggak bisa, mungkin 15 nggak bisa langsung, mungkin dibagi-bagi berapa hari. Makanya waktunya Ibu berikan dari 20 Mei sampai 1 Juni. Cukup panjang untuk pembimbing melakukan penilaian, prosesi tanya jawab, ya. Mengetiknya menggunakan apa, kenapa kamu memilih tema ini, bla bla bla, ya. Udah tuh fontnya ini, kamu mungkin bisa menggunakan tulisan kamu sebagai alternatif jawaban dari pertanyaan si pembimbing, ya. Itu jadi konsepnya 20 Mei sampai 1 Juni penilaian oleh pembimbing. 1 Juni, ya, setelah selesai si pembimbing menyerahkan ke panitia dan panitia pun akan melakukan penilaian akhir. Nah, di penilaian akhir lah nanti nilai itu akan masuk ke nilai raport. Ya, jadi tanggal 2 sampai 15 Juni itu sudah mulai masuk ke panitia semua hasil project work dari siswa. Apakah siswa menyerahkan ke panitia? Tidak, tapi pembimbing yang akan menyerahkan ke panitia semua hasil kerja siswa. Ya, jadi hasil kerja kalian berupa soft copy saja, ya. Apakah nanti perlu dicetak atau tidak nanti kita pertimbangkan. Yang utama soft copy-nya. Soft copy-nya itu akan Ibu minta dalam bentuk Word dan dalam bentuk PDF. Karena kalau Word kadang kalau dikumpulkan suka berantakan, jadi kalian juga save dalam bentuk PDF. Nanti metodenya akan di bawah pembimbing, ya. Jadi konsepnya kalian akan mengumpulkan 2 tipe ke pembimbing. Kemudian nanti oleh pembimbing diberikan nilai, kemudian diserahkan ke panitia berupa soft copy.
Dan di panitia lah kita akan beri 2 penilaian, penilaian panitia dan penilaian pembimbing. Kemudian hasil total akhir dari penilaian 2 orang ini, yaitu pembimbing dan panitia, menjadi nilai akhir untuk masuk ke dalam rapot. Nah, kalau di rapot itu ada nama perusahaan yang harus tampil, prakerinnya di mana. Nah, karena kalian project work ini adalah di bawah SMK Negeri 5, maka nanti nama perusahaannya pun SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Jadi kalian prakerin, yaitu prakerin di bawah di bawah pengawasan dari SMK Negeri 5 Kota Tangerang. Jadi Ibu harap dari sini kalian sudah terbayang ya, sebenarnya kalian hanya membuat sebuah proposal. Proposal kegiatan webinar. Ya, sekarang kan lagi booming nih, semuanya tentang webinar. Ya, jadi proposalnya itu gimana sih kalau kalian melakukan sebuah webinar, apa saja yang harus dipersiapkan? Ya, di sini ada target, jadwal, sasarannya siapa saja peserta ya, sasaran itu pesertanya siapa saja yang akan kalian tuju. Ya, kemudian narasumbernya mau dari mana? Nah, bagaimana proses pembuatan dari project work? Yang pertama, judul atau tema. Ya, tentukan dulu tema penulisan. Kalian mau webinar tentang apa? Kembali yang Ibu bilang, pemilihan tema disesuaikan dengan jurusan. Untuk sudah Ibu tentukan 2 jenis atau 3, Ibu lupa. Kemudian RPL, TKJ, dan OTKP semuanya sudah ada pilihan. Silakan memilih tema untuk judul dari webinar tersebut. Setelah kalian temukan tema, mulai deh lakukan proses penulisan. Ya, penulisan itu nanti akan diberikan panduan berupa PDF yang di situ kalian ditentukan tata cara penulisannya, sistematika penulisan, penggunaan fontnya. Ibu mau menggunakan Times New Roman, fontnya hanya sebesar 12. Kemudian margin kanan kiri seperti biasa ada ketentuannya 334 ya. Nanti silakan dibaca semuanya, itu panduannya itu kalian akan dapatkan, dan juga kalian bisa bertanya ke pembimbing. Kalaupun tidak bisa, kalau kebetulan pembimbingnya lagi sibuk, kalian mau bertanya ke panitia pun diperbolehkan. Ya. Setelah melakukan proses penulisan, masuklah ke penilaian. Penilaian ada 2, yang tadi Ibu bilang, penilaian pertama oleh pembimbing, penilaian terakhir oleh panitia. Ya, kalau pembimbing mengecek hasil penulisan dan juga melakukan prosesi tanya jawab ya untuk penilaian. Sedangkan kalau panitia mengambil dari hasil kerja kalian dan nilai dari si pembimbing, kemudian melakukan evaluasi untuk menentukan nilai kalian pantasnya berapa. Total dari panitia dan pembimbing menjadi total akhir nilai untuk diraport. Ini contoh covernya, cover depan untuk project work ya. Di sini disusun untuk memenuhi sebagai prasyarat kenaikan kelas ya, karena kalian dari kelas 11 mau naik kelas 12, emang persyaratannya yang utama adalah lulus prakerin ya. Kemudian tahun pelajaran 2020-2021. Nah, disusun oleh, ini nama dan juga NIS ya. NIS aja kita pakai menggunakan NIS yang ada di sekolah. Program studi keahlian, di sini teknologi informasi dan komunikasi. Keahlian Ibu ambil di sini teknik komputer jaringan. SMK Negeri 5 Kota Tangerang 2021. Ya, ini contoh cover depan. Sedangkan ini laporan pengesahan ya, ini lampiran pengesahan yang telah disahkan oleh pembimbing. Di sini misalnya pembimbingnya adalah Pak Ruhiat. Namanya siapa, NIS-nya apa, program studinya apa, kompetensinya apa. Program studi ini kalau kita adalah masuknya untuk RPL TKJ, masuknya ke Teknik Informatika dan Komunikasi. Sedangkan nanti kalau OTKP itu masuknya ke dalam program studi keahlian bisnis. Ya, mungkin nanti bisa dibaca dan juga bisa bertanya ke pembimbing. Saya masuknya program studi keahlian apa untuk OTKP. Ya, sedangkan kompetensi keahliannya baru OTKP. Kemudian ini laporan project work webinar. Di sini webinar instalasi dan konfigurasi perangkat jaringan nirkabel. Yaitu adalah judulnya.
ya. Nah, telah disahkan hari, tanggal, pembimbingnya siapa, ditandatangani. Pengesahan ini menandakan bahwa kalian sudah dilakukan pengoreksian dan penilaian oleh pembimbing. Penilaian project work, ya. Penilaiannya gimana sih, Bu? Biar nilai saya tinggi nih, nilai saya bagus. Yang pertama tema, ya, pemilihan tema, kemudian kerapihan penulisan. Ya, kerapihan itu utama sekali dalam penulisan sebuah karya ilmiah. Ya, kemudian selain kerapihan, tema isi itu ada kesesuaian ya. Jadi jangan temanya webinar tentang apa, tapi isinya kemana-mana. Ya, jadi tetap kalian harus antara tema ada kesesuaian isinya. Ya, target sasarannya siapa? Jangan tentang kecantikan, tapi yang diundang pesertanya pria semua. Kayaknya nggak cocok ya. Kalau seandainya how to be a beautiful secretary, tapi pesertanya semuanya handsome, itu kan nggak sesuai ya. Jadi Ibu harap tetap antara tema dan kesesuaian isi serta peserta, target dan lain sebagainya itu sesuai. Kemudian gambar pelaksanaan. Ingat bahwa di penilaian itu ada gambar ya, gambar kegiatan. Nah, itu gambarnya gimana, Bu? Ya, jadi kalian seakan-akan melakukan Zoom meeting, yang mana ada satu berperan sebagai narasumber, kemudian ada yang berperan sebagai moderator, dan ada yang berperan sebagai peserta. Ya, nah Zoom meetingnya itu dipoto. Ya, terserahlah kalian mau minta tolong saudara atau bagaimana. Jadi hasil dari Zoom meeting yang ada di monitor itu dipoto dan itulah masuk ke dalam gambar pelaksanaan. Ya, dan juga ada anggaran. Anggaran itu bisa kalian carilah contohnya ya. Sebenarnya banyak contoh-contoh anggaran. Ya, anggaran untuk melakukan webinar ini. Kemudian penilaian yang terakhir, kalau pembimbing itu mengadakan proses tanya jawab yang tadi Ibu bilang, terserah pembimbing mau menggunakan Zoom meeting atau menggunakan WA group. Ya, kan WA group juga kita masih bisa V-call ya, V-call untuk 4 atau 5 orang mungkin masih bisa, bahkan sampai 6 orang pun sepertinya masih bisa. Tapi kalau maunya si pembimbing per 2 orang, itu pun haknya pembimbing. Bagaimana prosesi tanya jawabnya atau evaluasi akhir dari pembimbing ke peserta project work untuk penilaian akhir. Ini kita lihat contoh gambar-gambar kegiatan ya. Itu untuk gambar diharapkan siswa seakan-akan mengadakan sejenis webinar ya. Jadi Ibu harap seakan-akan kalian benar-benar melaksanakan. Jadi jangan cuma proposal. Ya, kalau proposal itu emang gampang dibuatnya. Tapi bagaimana kalian seakan-akan membuat dari perencanaan awal yaitu proposal sampai terjadinya sebuah kegiatan. Nah, dari kegiatan itu kan terlihat ya, walaupun ini kita misalnya hanya sekedar seakan-akan, tapi kan webinar nggak merepotkan lah ya, karena kita hanya menggunakan Zoom meeting atau Google Meet, itu terserah. Untuk penggunaan media dikembalikan kepada kalian, tapi kita minta adalah foto-foto kegiatan. Ya. Tapi Ibu minta setiap satu pembimbing tidak menggunakan satu foto yang sama ya. Minimal ada 2 atau 3 foto ya, untuk setiap orang ada kolaborasi. Jangan dilihat loh kok fotonya si A ketemu lagi di foto di bukunya B. Pakai di si C pakai lagi foto A sama B. Oh, kalau bisa tidak ya. Karena nanti di bawah satu pembimbing minimal nanti pembimbing bisa mengecek apakah gambar sama atau berbeda. Ini contoh rancangan anggaran kegiatan ya. Di sini yang kalian pikirkan yang utama itu kalau kegiatan itu narasumber atau pembicara itu berapa mau dibayarnya di hire-nya. Kemudian moderator ya, moderator itu yang akan memimpin jalannya prosesi mulai dari awal. Moderator atau pembawa acara atau MC biasanya mungkin kalian lebih mengerti ya. Jadi ada narasumber atau pembicara, ada moderator, kesekretariatan itu biasanya orang yang bertugas untuk menghubungi si peserta ya, akan mendata pesertanya siapa aja, kemudian apakah perlu konsumsi mungkin karena kita webinar tidak ada ya.
tapi kesekretariatan tetap harus mendata email si peserta, kemudian nanti kalau ternyata mengeluarkan sertifikat kan email-email ini harus diberikan sertifikat, dikirim ke email dan lain sebagainya. Ya, jadi bisalah kalian hitung biayanya kurang lebih berapa. Ini hanya contoh ya. Kalau menurut Ibu bisa kalian searching lagi mungkin di Google, gimana sih kurang lebih anggaran kalau melakukan webinar. Itu saja untuk webinar. Untuk hal-hal yang menurut kalian kurang jelas, ya pertanyaan-pertanyaan bisa kalian ajukan. Kalau seandainya kita saat ini mungkin belum keluar nama pembimbing, kalian bisa ajukan boleh bertanya langsung ke panitia, boleh bertanya melalui wali kelas. Ya, wali kelas juga bisa nanti akan menyampaikan ke panitia pertanyaan-pertanyaan tentang project work. Tapi kalau kata Ibu sih konsepnya sederhana sekali ya, project work ini hanya membuat proposal kegiatan. Ya, kegiatannya apa sudah ditentukan, yaitu webinar. Kalian melaksanakan sebuah webinar, temanya saja yang berbeda berdasarkan dengan jurusan. Yang kalian lakukan hanya penulisan proposal, mulai dari rancangan awal dari akan dilaksanakannya kegiatan, sampai dengan menghasilkan sebuah foto seakan-akan sudah melaksanakan kegiatan. Waktu kalian kurang lebih mulai dari Maret, pertengahan 15 Maret, April, Mei, kurang lebih 2 bulan hanya untuk sebuah penulisan yang sederhana. Ya, kalau menurut Ibu mungkin hanya sekitar maksimal mungkin kalian hanya membutuhkan 20 sampai 25 halaman. Ya, paling tinggi pun kalian hanya menghabiskan 30 halaman, tapi itu pun kemungkinannya kecil. Kalau kata Ibu sih di bawah 15. Ya, 15 halaman. Jadi kalau pengetikan pun nggak terlalu memakan waktu, tapi yang utama kerapihan diperhatikan, tata cara penulisan, sistematika penulisannya diperhatikan juga, ya, fungsinya untuk kalian ke depannya saat kalian nanti terjun ke masyarakat, yang namanya pembuatan proposal ini di RT pun kalau kita melakukan kegiatan biasanya kita buat dulu proposal. Ya, jadi semuanya pasti bermanfaat. Minimal kalian buat dulu sebagai tugas project work. Nanti kalau sudah tamat dari SMA ada kegiatan di kampung, ya nggak mesti di kampus. Kalaupun kampus itu biasanya juga mengadakan. Bahkan nanti kalau kalian di kantor pun tetap kita kalau yang namanya mau melakukan kegiatan harus ada proposal. Ya, nah ya itu. Tapi minimal kalaupun tidak kerja di kantor atau tidak kuliah di kampus, di RT RW yang namanya proposal kegiatan acara Isra Mi'raj, ya, kemudian 17-an, ya, itu kan minimal ada proposal yang mana kalian ada perhitungan anggarannya berapa. Nah, inilah fungsinya dari ilmu project work yang kalian kerjakan sekarang. Akhir kata Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.